Assalamualaikum, halo Cinggu, kembali lagi di channel aku Santi Daily Chan. Terima kasih yang sudah klik video ini dan jangan lupa bantu subscribe ya Cinggu. Kali ini aku akan membahas tentang tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, Malang yang menewaskan ratusan korban hingga menjadi perhatian dunia. Dari artis Korea Selatan Lee Min Ho sampai Presiden FIFA Gianni Infantino. Seperti yang diberitakan, kerusuhan terjadi setelah pertandingan Arema melawan Persebaya. Kebanyakan korban tewas karena panik yang dipicu tembakan gas air mata, sesak napas, kehilangan oksigen, dan terinjak-injak. Ada juga yang mengatakan bahwa kericuhan berawal dari bunyi peluit, tanda akhir permainan selesai. Arema FC kalah dalam permainan, sehingga membuat pelatih dan tim manajer meminta maaf karena tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh supporternya. Tapi tiba-tiba ada satu orang supporter yang dari arah Tribun Selatan nekat masuk untuk mendekati Sergio Silva dan Maringa. Mereka memberikan motivasi dan mengkritik mereka. Kemudian ada beberapa oknum yang juga ikut masuk untuk melakukan kekecewaan kepada pemain Arema FC. Dan semakin banyak supporter dari berbagai sisi stadion berdatangan dan membuat keadaan di lapangan semakin ricuh dan meluapkan kekecewaannya kepada para pemain. Dan sampai ada yang melempar-lempar berbagai macam benda ke lapangan, sehingga pihak aparat melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter yang tindakannya sangat kejam dan sadis. Dan ada juga dari pihak supporter yang mengeroyok aparat, dihantam dan banyak tindakan lainnya. Hal itu tentu membuat kondisi semakin tidak kondusif, dan itulah yang membuat aparat akhirnya mengambil keputusan dengan menembakkan gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Kurang lebihnya ada puluhan gas air mata yang sudah ditembakkan ke arah supporter, dan di setiap sudut lapangan telah dikelilingi gas air mata. Perlakuan aparat inilah yang semakin membuat keadaan ricuh. Supporter yang masih di atas tribun menjadi panik karena tembakan gas air mata, sehingga mereka berlarian mencari pintu keluar. Tapi ternyata pintu keluar sudah penuh sesak karena para supporter panik terkena gas air mata. Banyak juga ibu-ibu, anak-anak, dan orang tua yang terlihat tampak sesak napas dan tak berdaya. Bahkan di luar lapangan banyak juga supporter yang terjatuh lemas dan pingsan karena gas air mata ini. Ada juga suara tangisan, teriakan wanita karena ketakutan. Supporter yang juga berlumuran darah, mobil-mobil hancur. Sejumlah pihak berbelasungkawa atas kejadian yang tidak diinginkan ini yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Tak terkecuali aktor luar negeri, diantaranya aktor terkenal dari Korea Selatan yaitu Lee Min Ho. Lee Min Ho mengunggah ucapan bela sungkawa melalui akun media sosialnya dengan bertuliskan "Pray for Indonesia Kanjuruhan". Postingannya pun mendapat berbagai respon dari netizen. Diberitakan sebelumnya, terjadi kerusuhan setelah pertandingan antara Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Pertandingan berakhir dengan kemenangan untuk Persebaya dengan skor 3-2. Setelah pertandingan, penonton dari tribun turun ke lapangan hingga terjadi kerusuhan yang memakan korban jiwa. Dalam tragedi ini, lebih dari 100 dikonfirmasi meninggal dunia. Ada salah satu supporter yang selamat dari tragedi ini, mengatakan bahwa dia trauma atas kejadian ini. Perlu kalian ketahui ya Cinggu, gas air mata mengandung senyawa kimia dalam bentuk bubuk dengan bau yang menyerupai merica. Di saat mengenai mata, kulit memberikan rangsangan ke otak untuk dengan cepat menghapusnya dari mata, karena dirasa membahayakan. Karena itulah otak akan merangsang air mata dan lendir untuk menghapus gas tersebut dari mata. Selain itu, gas dapat menyebabkan ruam yang terbakar secara kimia. Mereka yang terkena gas air mata pasti merasa perih di saluran pernapasan dan akan mencari udara segar sambil mengeluarkan air mata hingga muntah. Apakah mungkin gas air mata bisa menyebabkan korban jiwa? Jawabannya ya bisa, karena alasannya korban yang jatuh dan panik akibat terpapar gas ini bisa terbentur atau terinjak-injak oleh banyak orang lain di kerumunan massa. Pasalnya, gas akan memaksa orang buat menutup mata dan tak bisa membukanya.
Studi ilmiah membuktikan mengapa gas air mata begitu berbahaya. Gejala akutnya di paru dan saluran nafas dapat berupa dada berat, batuk, tenggorokan seperti tercekik, dan sesak napas. Bahkan asal kalian tahu, salah satu supporter turun ke lapangan dan memohon kepada aparat untuk tidak menembakkan gas air mata karena banyak anak kecil. Lalu apa yang dipikirkan oleh aparat saat itu hingga menembakkan gas air mata tanpa melihat adanya anak kecil dan orang-orang tua yang ada di sana? Oke lah, mungkin tujuannya untuk menghentikan kericuhan yang disebabkan oleh supporter pada saat itu. Apakah harus dengan cara ini? Masih banyak mereka yang tidak ikut-ikutan dan tidak tahu apa-apa dan hanya ingin keluar dan menyelamatkan diri. Dan herannya, waktu kejadian mereka berhamburan mau keluar gerbang untuk menyelamatkan diri, tapi gerbangnya malah terkunci. Bagaimana tidak mereka berhamburan pergi untuk menyelamatkan diri? Sementara apabila mereka masih di sana, mereka tentu tidak akan selamat setelah kalian tahu akibat dari gas air mata yang aku jelaskan tadi. Apabila setelah kita tahu juga ternyata yang menjadi korban kebanyakan adalah anak-anak di bawah umur dan ibu-ibu yang tidak bisa menyelamatkan diri. Ini karena kalian yang membuat kerusuhan saat itu. Kasihan mereka yang datang bersama keluarga demi nonton bola yang menurut mereka asik, bisa menjadi momen untuk dikenang bersama keluarga dan teman. Tapi siapa sangka ternyata hal itu menjadi momen terakhir mereka berkumpul dengan teman dan keluarga mereka saat itu. Perlu kalian ketahui juga bahwa banyaknya korban jiwa ini bukan karena bentrokan antar supporter Arema maupun Persebaya, karena hanya supporter Arema yang diperbolehkan mengisi stadion. Di luar sana banyak berita hoax yang mengatakan bahwa penyebab tragedi ini karena bentrokan antar supporter, padahal bukan. Dan ada pertanyaan juga, mengapa polisi bisa dan diperbolehkan melepaskan tembakan gas air mata? Padahal dalam aturan FIFA, jangankan menembakkan gas air mata, polisi dan pihak keamanan lainnya dilarang membawa barang tersebut ke dalam stadion. Dalam aturan keamanan dan pengamanan stadion FIFA, pasal 19 ayat B menyatakan tidak boleh ada senjata api dan gas air mata yang dibawa maupun digunakan. Aturan ini jelas dan tegas. Tidak ada pertandingan dimanapun polisi atau pihak pengamanan menggunakan gas air mata untuk mengendalikan massa di dalam stadion. Dalam prosedur FIFA juga harus ada manajemen risiko sebelum pertandingan. Pihak pengamanan sudah punya langkah antisipatif terhadap pertandingan-pertandingan berisiko tinggi. Entah kenapa polisi yang melakukan pengamanan pertandingan Liga 1 ini diizinkan membawa gas air mata, seolah ingin menghadang pendemo. Padahal stadion merupakan tempat berkumpulnya orang banyak dengan pintu keluar terbatas. Aku berharap tragedi yang menyakitkan ini tidak terulang kembali di dunia sepak bola. Dan juga semoga kejadian ini bisa memberikan pelajaran bagi kita bersama-sama untuk saling menjaga ketertiban sehingga nantinya dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan aman dan nyaman. Karena sepak bola tidak sebanding dengan nyawa manusia. Itu aja dari aku, Cingku. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.